record. Oke, sudah di. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Izin saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, salam kenal semuanya teman-teman. Kita dari APC, saya dengan Gilang, saya dengan founder sekaligus juga presiden dari APC. Jadi terima kasih teman-teman yang udah hadir di event hari ini. Mohon maaf kalau APC kayaknya 2 bulan terakhir sudah jarang ya kita bikin event lagi karena kesibukan dari teman-teman komite juga. Nah, tapi hari ini alhamdulillah kita bisa adain lagi dan topiknya lumayan seru nih, terutama untuk teman-teman yang memang fokus di role yang sama dengan speaker kita. Jadi nanti teman-teman bisa tanya jawab di sesi nanti mungkin Mas Rif akan open Q&A. Berapa lama hari ini Nurul eventnya? Kita open ini kan jam 2 ya hari ini, jam 2 WIB ya. Kita mau berapa lama Nurul? 90 menit atau 2 jam? Tergantung dari Pak Ref isi materinya. Hmm. Mungkin Mas Ref kita open berapa lama materinya kira-kira? Jadi nanti kita tidak bisa. Gak tahu, mungkin 60 menit atau kurang atau 90 menit. Oke, mungkin 60 menit materi, nanti 30 menit selanjutnya kita buka Q&A kali ya. Oke. Oke. Oke, paling itu saja dari saya. Nanti teman-teman yang mau nonton videonya, kita nanti akan share di WhatsApp, kita upload di YouTube channelnya APC nanti. Mungkin bisa dicek juga, kita pernah upload beberapa video yang sudah pernah kita lakukan webinar, ada yang topiknya yang general dari berbagai negara, ada yang dari Eropa, ada yang dari Asia juga kita pernah, dari Jepang, terus Qatar pun sudah pernah, Saudi pernah dengan Mas Zulfikar pada saat itu ya. Ya teman-teman bisa follow Instagramnya APC juga, kita punya YouTube channel juga, terus di LinkedIn kita juga suka posting, kita banyak ya beberapa platform. Jadi semua informasinya nanti di-share di situ termasuk dari event yang sudah pernah kita lakuin. Mungkin itu aja opening dari saya. Monggo Mas Ref bisa dimulai. Kali ini topiknya DevOps dan SRE Foundation. Silakan Mas Ref. Oke, application window ini kayaknya. Oke, halo semuanya, selamat siang waktu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Revin Vertika. Sekarang saya tinggal di Lithuania dan bekerja sebagai sistem engineer di Hostinger. Eh, Beberapa bulan lalu saya juga pernah membahas tentang gimana kerja di Lithuania dan benefitnya apa aja, caranya gimana. Itu kalau nggak salah udah diupload di YouTube APC. Jadi kalau yang tertarik bisa langsung cek videonya. Oke, langsung aja. Hari ini kita membahas topik tentang SRE dan DevOps. Jadi di sini aku pengen ngenalin teman-teman ke role ini. Dan kalau misal teman-teman tertarik, nanti kita akan ada course lanjutan, belajar dari fundamental, hands-on, prakteknya, sampai ke lanjutannya. Atau mungkin kalau misal teman-teman tertarik, kita bisa membahas sertifikasi. Jadi aku akan sharing ke teman-teman gimana caranya pass certification dan apa aja yang dipelajarin biar teman-teman role-nya itu eh, meningkat ya gitu ya. Oke. How next? Oke. Jadi pertanyaan pertama adalah problem. Kenapa semua ini penting? Imagine teman-teman bekerja di jam 5 sore di hari Jumat. Eh, Tiba-tiba developer di sini ke-push fitur yang baru. Terus tiba-tiba websitenya mati. Dan terus nggak ada yang tahu ini rusaknya kenapa websitenya, matinya kenapa, dan 6 jam kemudian websitenya baru nyala lagi. Familiar nggak di sini teman-teman? Kalau misalnya teman-teman bekerja di perusahaan dan perusahaan itu biasanya punya service, entah itu website, entah itu aplikasi, kemungkinan familiar, apalagi teman-teman bekerja sebagai developer.
Biasanya ketika ngelakuin push changes ke production, something bad happen and kita nggak tahu kenapa. How to hide this one? Oke. Ya, ini adalah cerita yang umum yang biasa terjadi di setiap minggu di perusahaan yang tidak menggunakan DevOps atau SRE practice. Oh, next. Oke. Biasanya kalau hari Jumat ada insiden, ya orang-orangnya this is fine. Terus habis itu cost-nya apa ketika ada downtime? Um, Cost-nya biasanya ketika ada downtime di perusahaan yang besar. Itu kalau perusahaannya besar kayak Google contohnya, atau karena materialnya aku ambil dari Google, ini numbersnya aku ambil dari bukunya Google, jadi bisa mengakibatkan 5.600 US dollar downtime kerugiannya per menit. Dan terus ada banyak hal yang terjadi di sini. Dan ini juga kalau misal downtime, kalau misalnya kita nggak pakai DevOps atau SRE practice, itu sering terjadi karena di perusahaan yang besar, developernya ada ratusan, dan terus mungkin ada deploymentnya ribuan kali deployment dalam sehari, contohnya di Netflix. Dan terus DevOps dan SRE itu ada untuk menutup isu ini. Jadi ketika developer ngedeploy something, dia akan bisa ngedeploy lebih cepat tanpa merusak sesuatu. Dan terus manajer dapat kepastian tentang delivery, kapan produknya di deliver, dan akan mengurangi orang yang harus firefighting. Firefighting itu jaga ya. Misalnya minggu ini aku firefighting. Ketika servernya bermasalah, dan terus orang pertama yang ditanyain servernya kenapa, nah itu aku. Itu firefighting. Kalau misal kita pakai best practice ini, itu akan mengurangi firefighting gitu. Dan dari bisnis side, customer akan happy dan terus revenue-nya akan terjaga gitu. Karena akan mengurangi insidennya tadi. Um, ini discussion, tapi kita bisa skip. Jadi apa sebenarnya DevOps atau SRE? Nah, ketika zaman dulu, sebelum ada DevOps, nah, Dev ngelakuin perubahan atau coding, dan terus mereka bilang kalau code ini itu jalan di machine-ku. Dan terus ketika Ops ngedeploy di server, terus code-nya rusak, Ops akan bilang ini bukan isu dari server karena servernya udah benar gitu. Dan ketika ngelakuin deployment, eh, semua ini akan takut gitu. Takut misalnya kalau ngedeploy code, apakah code-nya akan dideploy dengan sukses atau enggak gitu. Atau misalnya ada yang rusak, terus siapa yang disalahin? Apakah ini salahnya Ops atau salahnya developer? Dan terus juga hasilnya adalah developernya akan pelan, dan terus sistemnya akan fragile. Bahasa Indonesia apa? Bingung fragile. Nah, setelah ada DevOps, eh, Dev dan Ops akan bekerja sama bersama. Terus engineer-nya tahu apa yang mau mereka ship. Misalnya mereka akan membuat fitur button submit. Nah, mereka tahu yang akan terjadi ketika button ini di ship. Dan terus apa yang akan expect-nya apa, ekspektasinya. Apakah buttonnya akan sukses atau enggak gitu. Nah, ketika ngedeploy banyak hal, kita bisa ngedeploy itu secara rutin dan kita nggak perlu mikir gitu. Dan ketika ada yang salah atau ada yang broken, kita bisa membuat blameless postmortem untuk dipelajarin, dan kemudian kita akan improve sistem kita biar nggak terjadi lagi. Hasilnya adalah kita bisa deliver fitur lebih cepat, dan terus kita punya reliable system. Jadi DevOps itu bukan tools, tapi DevOps itu adalah cara kerja gitu. Nah, analoginya seperti ini. DevOps itu kayak sistem di restoran gitu. Chef atau developer, mereka akan membuat fitur gitu. Misalnya bikin front end, bikin tampilan, atau bikin function. Nah, itu kerjanya developer atau chef. Dan kemudian orang yang jagain server dan apa ngasih outputnya ke customer itu adalah orang ops gitu. Kalau misalnya di Bad Kitchen, eh, chef akan deliver makanan ke depan, dan terus nggak tahu ini usernya kenapa gitu. Usernya gimana outputnya. Dan terus kalau yang di Good Kitchen adalah ketika chef
deliver makanan constantly, dia tahu apa yang dipikirin guestnya gitu. Karena ya semuanya care sama guestnya atau visitornya gitu. Dan SR ini adalah head of chefnya yang bertanggung jawab memastikan semuanya itu uh, deliver gitu. Oke. Nah, DevOps di sini adalah cara kerja tadi, bukan bukan roles atau bukan title gitu. Nah, DevOps itu adalah culture dan praktisnya gimana? Fokusnya adalah menjembatani antara developer dan ops. Awalnya itu dari industri dan terus tools yang dipakai biasanya CI/CD, automation. Dan motonya ini, kalau SRE adalah sebaliknya, SRE adalah specific job role-nya dan menggunakan metodologi. SRE ini awalnya dibuat dari Google. Em, di sini ada ininya, bukunya nanti kita akan bahas. Dan terus SRE akan fokus ke beberapa hal ini. Oke. Nah, ketika teman-teman buka LinkedIn, biasanya akan ada namanya DevOps Engineer. DevOps Engineer, DevOps Engineer. Nah, ini sebenarnya misleading. Kalau yang aku tahu adalah DevOps itu adalah tadi cara kerjanya, itu bukan job title gitu. Itu adalah culture. Dan terus, jadi yang dimaksud DevOps itu apa? Jadi ketika orang hiring DevOps, itu dia mau sysadmin yang memiliki skill atau cara kerja seperti DevOps, yang bisa mengimplementasikan CI/CD ataupun uh, mendeliver value sesuai tadi DevOps tadi. Terus ya, DevOps itu adalah method, bukan bukan person atau title gitu. Not a team, not a person or tool. Oke. Ya, jadi seperti yang aku jelasin tadi, DevOps itu adalah cara kerja, workflow, bukan bukan title lah atau jabatan gitu ya. Sini seseorang yang bisa mengotomasikan sesuatu antara menulis code atau deliver ke production itu bisa dikatakan DevOps gitu. Dan Google membuat title yang resmi namanya SRE. Oke. Em, jadi mulainya gimana untuk mencapai SRE atau mempelajari DevOps? Jadi kita ada beberapa hal. Yang pertama perlu kita pelajari adalah basicnya. Jadi untuk teman-teman bisa belajar mengenai DevOps atau menjadi SRE, teman-teman perlu bisa namanya Linux, kemudian basic networking, Git, dan terus CLI. Dan terus teman-teman juga perlu belajar masalah scripting. Yang biasa digunakan di sini adalah Bash, Python, Terraform atau Ansible, dan terus container. Orchestrasi ini kayak tools untuk memanage container dan men-scale-nya, bisa menggunakan Kubernetes, Helm, atau yang lainnya. Dan CI/CD ini ketika teman-teman developer nge-push code, gimana cara kita ngedelivernya ke server dan tahu apakah code-nya itu lancar atau enggak. Observability itu ketika teman-teman udah running code-nya di server, teman-teman bisa memonitor apakah code-nya itu lancar, servernya aman, dan terus servernya perform well gitu. Dan terus ada metrik yang lainnya perlu kita pelajari adalah SLO dan ini reliability. Jadi kita perlu tahu uh, service level objective yang nanti akan kita bahas. Security dan cloud platform dan yang lainnya. Oke. Oke, ya tadi balik lagi ke foundationnya. Yang pertama adalah kita perlu belajar terminal di sini. Teman-teman mungkin yang belum familiar dengan terminal adalah tool yang kita pakai buat connect ke server. Contohnya kayak gini, atau iya contohnya kayak gini. Jadi di sini aku bisa connect ke server dan terus kita bisa manage server gitu. Terus scripting, idenya adalah ketika teman-teman ngelakuin satu hal, misalnya deployment, teman-teman itu nggak perlu ngelakuin dua kali gitu. Teman-teman bisa ngelakuinnya menggunakan scripting kayak Bash atau Terraform. Jadi misalnya teman-teman mengalami isu yang sama, teman-teman bisa uh, automation, nggak perlu ngulang lagi gitu. Terus container, jadi ketika developer
nge-build code. Uh, Code ini akan jalan di laptopnya developer maupun di server dan dimanapun. Terus misalnya udah jalan code-nya di container, nah ketika butuh resource yang lebih, kita bisa scale dengan Kubernetes atau Helm. Nah, untuk memastikan semuanya lancar, kita bisa delivery-nya pakai CI/CD. Jadi ketika code-nya di-deliver dari GitHub ke server, nanti akan ada tes, dan kemudian scan apakah code-nya ini aman atau enggak, atau ada malware-nya, dan terus ngedeploy. Dan ketika misalnya ada masalah, code-nya itu bisa dibalikin lagi atau di rollback. Dan terus juga em, ada satu hal yang bagus yang kita bisa pelajari dari GitLab, namanya runbook. Runbook ini adalah ketika misal ada isu, dan terus engineer menulis runbook buat dokumentasi. Jadi misalnya ada isu yang sama atau ada engineer baru ini bisa tahu cara nyelesain masalahnya gimana gitu. Contohnya di GitLab, eh, GitLab ini bagus banget dokumentasinya. Dia punya runbook buat semua masalah. Jadi misal teman-teman kerja di GitLab dan baru masuk dan mengalami masalah yang contohnya elastik ini, teman-teman tahu apa yang harus teman-teman lakuin. Misalnya pertama kali klik Grafana, karena aku bukan kerja di GitLab, aku nggak bisa akses Grafananya. Running ini, running ini, running ini, dan terus nanti cara query-nya gimana di sini. Jadi misalnya ada something yang wrong, orang baru bisa cek ini dan cari tahu gimana cara nyelesain masalahnya. Di sini ada cara rollback-nya gimana kalau terjadi masalah, dan terus metrik apa yang dipakai, dan terus link ke Grafana yang mana, trafficnya berapa. Oke. Nah, terus kita akan bahas soal Google SRE Book. Jadi di Google itu ada namanya SRE Book. Buku ini membahas tentang bagaimana cara SRE bekerja di Google dan best practice-nya. Dan ini bukunya free, teman-teman bisa buka di sini ada 3 buku. Teman-teman bisa baca online secara gratis gitu. Tentang pengenalan apa sih itu SRE dan gimana cara SRE bekerja. Dan aku akan summary di slide ini. Ya, pertama kali yang perlu dibaca adalah ini. Best practice ini cocok buat semua orang. Dan terus workbook ini kebanyakan tentang hands-on practice dan cara cara kerjanya dan example-nya gimana. Dan ini lanjutannya ya. Nah, di buku ini dibahas tentang beberapa hal gitu. Yang pertama adalah core idenya adalah embracing risk. Maksudnya adalah kita perlu menentukan yang pertama adalah metrik yang kita pakai untuk sistem gitu. Ketika teman-teman jadi SRE, teman-teman pasti akan ada metrik gitu yang dipakai. Satunya adalah SLO. Kayaknya ini penjelasannya. Jadi SLO itu adalah eh, target yang kita akan capai sekarang gitu. Misalnya kalau di GitHub, GitHub, nah di sini itu ada namanya uptime gitu, garis-garis gini. Nah uptime ini itu adalah SLA, biasanya gitu. Jadi uptime 99% yang di publish GitHub di sini itu adalah biasanya uptime yang dijanjikan ke customer. Hmm. Harusnya uptime yang bagus biasanya adalah 99.99%. Maksudnya apa kalau 99.99%? Maksudnya adalah dalam 1 tahun itu servisnya bisa nggak bekerja atau running atau downtime selama 43 menit. Dan terusnya ada metrik tambahannya, semakin tinggi itu semakin bagus gitu. Tapi biasanya umumnya kalau yang dipakai servis biasanya adalah ini atau ini, atau kalau di web hosting biasanya 99.99 per month kalau nggak salah. Oke, ini. Jadi ada targetnya, yang pertama adalah SLO,
itu adalah numbernya tadi, targetnya berapa, atau juga dan SLI itu adalah cara cara ngitungnya gimana. Misalnya tadi ngitungnya dari status page, atau misalnya kalau misal aplikasi benchmark biasanya dari 100 100.000 traffic berapa yang fail gitu. Nah, itu ininya cara ngukurnya. Dan terus SLA itu yang dijanjikan ke customer gitu. Biasanya segini. Gitu. Terus error budget. Nah, ketika teman-teman udah nentuin tadi targetnya berapa, terus teman-teman bisa punya error budget gitu. Jadi ketika teman-teman kerja jadi SRE dan dev nge-deploy fitur, nah itu ada error budgetnya gitu. Dalam sebulan misalnya teman-teman boleh ngelakuin kesalahan berapa kali atau ngelakuin downtime berapa kali. Downtime-nya misalnya kalau SLO-nya 99,9%, berarti 41 menit maksimal downtime-nya gitu. Nah, ini ada keterangannya. Kalau misalnya budgetnya lebih dari 50%, teman-teman bisa ngedeploy fitur itu cepat dan terus ngelakuin banyak eksperimen, misalnya ngelakuin benchmark atau ngelakuin security test atau ngelakuin hal-hal yang improvement lainnya, bisa melakukan yang beresiko gitu. Kalau misalnya budgetnya kurang dari 25%, ya jangan ngelakuin hal-hal yang yang eksperimental gitu. Dan kalau misalnya udah nggak punya budget ya di freeze. Tapi ini biasanya susah sih, apalagi kalau company-nya itu startup. em, Biasanya kita harus mencari cara gimana ngedeploy sesuatu tapi nggak terjadi downtime gitu. Gitu. Terus, nah, hal lain kalau teman-teman mau jadi SRE adalah teman-teman perlu belajar TOEIL. TOEIL itu adalah maksudnya adalah hal yang manual, yang pengulangan, dan terus yang bisa dilakukan secara berulang gitu. Nah, misalnya teman-teman hari ini mau ngedeploy script PHP gitu. Teman-teman biasanya masuk ke dalam server, misalnya masuk ke dalam server, em, masuk ke dalam server, kayak gini, terus habis itu download PHP, PHP, terus habis itu running PHP, itu manual ya. Itu kalau misalnya teman-teman ngelakuin itu tiap hari, ya waktunya habis cuma buat manual deployment. Nah, teman-teman perlu mikirin gimana caranya membuat ini otomatis gitu. Jadi nggak usah uh, ngedeploy manual lagi gitu. Dan terus juga misalnya ada service yang mati gitu. Ketika misal teman-teman jadi SRE dan terus ngecek di server, ternyata web servernya mati nih. Nah, kita perlu cari cara gimana nggak perlu restart manual, tapi fixing root cause-nya kenapa. Dan terus, nah misalnya teman-teman punya banyak server, kan nggak mungkin juga kalau misal teman-teman mau ganti config di satu server, teman-teman run copy satu server ke server lainnya manual gitu. Nah, misalnya teman-teman punya 1.000 server, nah itu akan susah dilakuin. Jadi teman-teman perlu membuat sistem gimana caranya semua config di server itu sama. Dan terus ini juga perlu kalau tes, misalnya teman-teman ngedeploy eh, something di 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 server, teman-teman perlu tambahin tes. Jadi ketika running deployment ya teman-teman akan tahu apakah ini code-nya akan berjalan dengan lancar atau enggak. Contohnya kayaknya aku udah bikin sampel protein portal communities di sini. Action request. Nah, kemarin aku lagi coba bikin website buat APC. Em, dan ketika aku website ini public, jadi teman-teman bisa buka linknya di di sini. Nah, ketika aku ngelakuin push code ke GitHub, nanti aku bikin pull request dan terus akan ada cek yang ngecek apakah code-nya itu aman atau enggak, ada malware-nya atau enggak, dan terus apakah pull requestku sesuai dengan format, dan setelah sesuai, code-nya akan di deploy langsung ke GitHub page
Jadi aku nggak perlu copy code-nya ke server dan terus konfigurasi gitu, semuanya otomatis. Dan terus juga untuk menghindari kesalahan waktu coding, itu ada namanya lean. Lean itu buat ngecek apakah scriptnya sesuai dengan aturannya atau enggak, apa ada masalah gitu. Jadi untuk memastikan semua code-nya itu sama. Karena kalau misalnya kita kerja di company yang besar dan kerja dengan banyak orang, tiap orang punya code style yang beda-beda. Nah, gimana biar code kita sama dan gampang dibaca dan sesuai standar? Nah, kita perlu namanya linter. Gitu. Terus habis itu ya jadi nggak perlu ada 50% dari ini toil. Jadi kita perlu list dulu apa aja masalahnya dan terus kita perlu eliminasi satu persatu gitu. Nah, kalau udah itu tim kita akan lebih longgar dan ya kita nggak perlu nge-hire orang lebih banyak gitu. Dan lebih enak juga kalau misal discuss sama tim yang lebih kecil. Kalau di Amazon kalau nggak salah ada rule-nya pizza team. Jadi timnya itu nggak boleh lebih besar daripada uh, pizza yang dibagi ke semua orang gitu. Itu terus ya um, golden signal. Kalau misal teman-teman kerja jadi SRE atau sistem engineer atau orang yang mempraktekkan DevOps, itu ada beberapa hal. Biasanya kayak latensi. Misal teman-teman bikin website, nah teman-teman tuh perlu ngecek apakah website itu pelan atau enggak. Dan terus traffic. Misalnya teman-teman punya website atau service atau aplikasi atau apapun itu, kalau misalnya aplikasinya dipakai 1.000 orang langsung, apakah masih bisa berjalan? Kalau misalnya tiba-tiba nggak ada orang, cuma satu orang atau dua orang doang yang visit, apakah itu bisa scale down? Karena kalau misalnya teman-teman pakai servernya ukurannya 1.000 orang terus, ya itu buang-buang uang ya, kayak gitu ya. Dan terus ketika misalnya ngelakuin deployment, apakah ada error atau enggak? Dan terus saturation kayak kita bisa memprediksi sistem ini fullnya berapa nih kapasitasnya nih kayak gitu. Nah, misalnya teman-teman punya server apakah CPU-nya itu 80% terus atau enggak? Misalnya kalau 80%, teman-teman perlu berpikir apakah ini ada yang salah dari sistemnya, kita perlu optimize servernya, atau kita perlu naikin ukuran servernya gitu, perlu scaling. Oke, next, burn rate. Nah, error. Nah, ini ada penjelasannya di sini. Kalau ada isu ini, terus apa yang dilakukan gitu. Nah, kalau misal ada isu uptime-nya berkurang, atau ada alert, atau ada insiden. Nah, teman-teman itu kalau critical tuh perlu ngapain? Biasanya perlu on call. Page on call maksudnya adalah kalau di company yang besar, biasanya tiap orang itu ada namanya on call duty, tiap engineer. Nah, on call duty maksudnya apa? Misalnya di minggu ini aku on call gitu. Dan ketika ada insiden di non-working hour, itu HP-nya akan bunyi, ditelepon dari sistem, dan terus ngasih tahu. Misal service A lagi masalah, tolong cek, dan suruh klik acknowledge biasanya. Artinya kita ngerjain ngerjain insiden ini. Dan ini on call ketika kritikal ya kita harus nyelesain isunya secepat mungkin gitu. Misalnya kalau teman-teman contohnya ya, kayak misal teman-teman kerja di ambil contoh kayak Hostinger deh. Misal ada orang mau beli domain misalnya. Nah, ketika ada orang mau beli domain, terus tiba-tiba ini nggak bisa diklik atau kartnya rusak. Nah, itu sistem akan otomatis on call biasanya kalau misalnya urgent atau di luar working hour. Nah, itu kita harus nyelesain ini secepat mungkin gitu. Kalau misalnya untuk isu yang nggak terlalu penting, em, biasanya bikin tiket dan terus bisa investigasi. Dan misalnya pengulangan kayak biasanya dan cuma butuh 10 hari, nah kita bisa taruh di sprint selanjutnya. Oke. Nah, terus tadi insidennya. Nah, ketika ada insiden, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah membuat postmortem. Jadi, postmortem itu apa? Postmortem adalah dokumentasi
yang kita buat ketika ada ketika ada insiden gitu. Sorry, setelah ada insiden. Jadi ketika kita bikin postmortem, kita pelajarin yang jadi masalah apa, dan kita fix root cause-nya biar nggak kejadian lagi. Dan di postmortem ini kita nggak harusnya bikin blameless postmortem, artinya nggak boleh nyalain orang loh ketika ketika isunya down. Oh ini salahnya A, salahnya B, salahnya C, bukan kayak gitu. Tapi pakai template blameless postmortem gitu. Ini ada rule-nya. Kita perlu ask why, kenapa misalnya down, apakah ada isu. Nah, apakah tadi link-nya error atau enggak, root cause-nya kenapa, isinya di mana, dan ada template yang bagus di sini yang kita bisa pakai, template dari Uptime Robot. Di sini ada template-nya. Jadi tujuannya apa? Untuk biar nggak kejadian lagi downtime-nya, dan terus kapan, fokusnya di mana, audiensnya siapa, dan terus contoh yang gampang dibaca itu ada dari Cloudflare. Nah, di sini misal Cloudflare ini punya insiden tentang service namanya root, dan terus itu leaking gitu, tanggalnya berapa. Service-nya adalah BGP root, ini soal network. Em, Timeline-nya tanggal berapa, apa yang dilakukan eventnya, dan terus di sini dia nggak nyebut nama orang karena tadi pakai blameless postmortem. Terus what happened, ternyata configuration error, dan terus metriknya dan data-datanya. Nah, terus setelahnya adalah follow up-nya ngapain biar nggak kejadian lagi kayak gitu. Hmm, say nothing, blame the dog. Oke. Terus ya, terus hal yang lain yang kita perlu baca adalah metrik, karena metrik penting banget. Kayak contohnya tadi di postmortemnya Cloudflare, gimana kita tahu ada masalah kalau kita nggak punya metrik yang bagus. Nah, ini metrik namanya. Nah, ya tadi benar. Kalau kita nggak punya, kalau kita nggak punya alat buat ngukurnya, gimana kita cara perbaikinya gitu. Dan metrik ini bisa dibuat pakai pakai Prometheus, uh, Grafana dan lainnya. Oh, oke. Ada pertanyaan kah? Atau penjelasannya kecepatan? Dan terus tadi ini SLO-nya kita perlu define dulu metrik yang mau kita pakai apa. Dan kita juga perlu mikirin security, karena aku rasa sekarang security penting banget setelah adanya. Kalau teman-teman nggak tinggal di dalam gua, teman-teman akan tahu ini mitos. Cloud ini ngerilis model buat security yang baru namanya Cloud Mythos, dan ini bisa nemuin banyak celah keamanan. Yang terakhir aku baca Firefox, Cloud Mythos. Firefox itu nemuin 271 bugs menggunakan model ini. Jadi ya ini penting buat keep security. Kita bisa pakai beberapa tool buat improve security kita. Dan terus kita bisa tentuin juga apakah platform kita atau company kita mau pakai cloud eh, atau bare metal gitu. Cloud itu contohnya kayak GCP, Amazon, dan yang lainnya. Kalau bare metal kita punya server terus taruh di data center eh, colocation gitu. Nah, kita bisa pakai Terraform buat manage cloud dan yang lainnya. Dan terus kita baru build platformnya. Nah, ketika provision cloud gitu kan pakai Terraform. Itu kita bisa provision eh, cloudnya itu dalam waktu 30 menit atau mungkin kurang gitu. Tuh, oke. Iya, kalau misal teman-teman tertarik untuk jadi SRI atau mau belajar lebih jauh, teman-teman bisa baca buku ini, yang tadi bukunya Google. Karena itu jelasin dari awalnya sysadmin terus jadi SRI. Dan terus
Kalau teman-teman mau belajar yang sesuai dengan flow-nya atau kurikulumnya, teman-teman bisa ngambil sertifikasi. Nah, biasanya di sertifikasi ini nanti akan ada flow-nya kayak teman-teman harus belajar Linux dari awal, terus belajar networking, belajar kontainer, dan yang lainnya. Ini akan ada urutannya gitu. Jadi enak kalau misalnya ngambil sertifikasi. Tapi juga bisa kalau teman-teman misal mau ambil sertifikasi buat jadi proof kalau teman-teman udah bisa menguasai Kubernetes misalnya, atau Kubernetes Security, atau Terraform. Kayak gitu. Terus, kalau teman-teman mau belajar masalah SRI sekarang, teman-teman bisa baca bukunya tadi ini. Atau kalau misal teman-teman pakai Windows, kayaknya ada Windows Terminal, tapi aku nggak familiar. Dan bisa juga install VirtualBox atau UTM buat cobain Linux. Kalau teman-teman belum tahu Linux di komputer, UTM itu di Mac. Kalau VirtualBox itu bisa running di Windows atau Linux ya. Dan terus running Docker. Kalau teman-teman belum pernah pakai Docker. Terus habis itu ya aku kepikiran bikin material dari awal gimana. Jadi aku kepikiran dari awal mau bikin material kalau misal teman-teman tertarik di career plan misalnya di sini DevOps Engineer. Nah, di sini tuh aku pikiran kalau misal bikin sub task kayak Linux terus lain-lainnya sampai sertifikasi apa gitu. Kalau teman-teman tertarik. Jadi teman-teman bisa belajar material dari awal nol sampai finish. Dan kalau misalnya teman-teman mau belajar eh, apa sih tes yang dilakuin SRI di real production dengan studi case yang di hampir-hampir mirip kayak di production, teman-teman bisa buka ini gratis. Nah, misalnya ini 100 Day of DevOps. Nah, ini ada tas, nanti teman-teman suruh ngerjain, nanti sampai akhir teman-teman bisa sampai AWS nih kalau nggak salah, pakai Terraform. Dan contoh tasnya itu misalnya ini. Ini nggak bisa berarti yang ini, yang selanjutnya. Nanti teman-teman di sini akan dikasih skenario, terus dikasih terminal, dan disuruh ngerjain sesuai dengan tasnya tadi itu. Dan ini free, nggak perlu bayar. Atau juga teman-teman bisa buka ini, Killer Code untuk belajar technical skill. Kayak misalnya belajar Linux. Di sini akses skenario-nya, list file misalnya. Ini juga free. Misalnya, oke. Nanti akan ada container, dan terus akan ada tasnya di sini suruh ngapain. Buat ngelis directory kita perlu namanya ls. Nah, start. Apa itu ls? List command, color, node, dan lain-lainnya. Bisa langsung dicoba. Echo, sama. ls, ini adalah ini bisa semuanya untuk familiarity sama tools yang dipakai DevOps. Dan juga teman-teman bisa baca handbooknya GitLab. Jadi GitLab itu remote company. Semua orang yang kerja di GitLab itu remote. Dan mereka punya handbook yang bagus. Jadi handbook itu apa? Handbook itu adalah biasanya adalah dokumen yang menjadi single source of truth. Jadi semua orang yang kerja di GitLab dia akan nge-refer sini kalau ada masalah atau ada pertanyaan gitu. Teman-teman bisa baca dari mulai yang non technical kayak CEO itu kerjanya ngapain, terus ini kerjanya ngapain, ada juga sistem penggajian di GitLab dan terus manajemen 101 dan lain-lainnya ini ada di sini semua. Tapi karena kita engineer, kita bisa fokus ke engineering culture misalnya di GitLab itu gimana, dan terus engineering project mereka ngapain aja, bikin apa aja, atau engineering workflow kita bisa tahu cara kerja di GitLab gimana. Ketika ada pipeline issue, nah apa yang dilakuin. Dan ini open semuanya.
Oke, dan terus ya ini ditulis apa yang menjadi masalahnya teman-teman. Dan ya itu sih, hari ini aku cuma mau jelasin tentang gambaran umum SRI. Dan aku mau minta feedbacknya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau, aku bisa bikin materialnya dari awal, dari Linux, Git, dan lainnya. Mungkin aku bikinin labnya. Jadi kita bisa sama-sama hands-on, step by step, sampai ke bikin full system yang ada monitoringnya. Atau mungkin kita bisa ngerjain Kubernetes dan ngerjain CKE kalau mau. Aku bisa jelasin gimana cara ngerjain ini dan terus apa yang baru dilakuin, flow-nya apa aja. Kita bisa ngerjain ini. Eh, Tergantung dari feedback teman-teman sih, gitu sih. Dan kemarin aku lihat di grup, kalau misalnya ada yang belum join grup WhatsApp-nya, jadi di grup ada yang bilang kalau misalnya pengen give sertifikasi ya. Nah, aku kepikiran juga kalau misalnya sertifikasi ini bisa membantu karir teman-teman, bisa naikin value teman-teman dan mempermudah teman-teman nyari kerja. Aku mau bantu teman-teman buat sertifikasi, tapi aku belum nemu cara yang bagus buat eh, cari tahu apakah teman-teman beneran niat atau enggak. Karena sertifikasi itu harganya lumayan. Misalnya kalau CGE cost 400 $400, sekitar segini kalau nggak diskon. Itu lumayan, jadi aku perlu nentuin dulu orang ini beneran niat atau enggak kayak gitu. Gitu. Kalau misal kita nemu nemu apa tuh sih? Nemu metodenya, nah kita bisa lanjut lagi nih belajar masalah satu persatu kayak gitu. Nah, itu sih dari aku sih. Jadi ada beberapa hal yang kalau teman-teman bisa baca buat uh, belajar lebih lanjut. Nanti materialnya aku upload di di sini ya. Gitu. Dan di sini juga ada uh, kuesioner, teman-teman bisa isi. Uh, Misalnya teman-teman sekarang lagi kerja, misalnya jadi sistem engineer. Nah, teman-teman mau kerja di mana? Apakah di Europe, apakah di Asia, atau di Amerika? Misal di Asia, misalnya tulis Japan di sini. Teman-teman mau ngejar posisi apa nih? Machine Learning Engineer atau Network atau yang lainnya? Nah, tulis ML Engineer. Nah, terus ada pertanyaan selanjutnya adalah teman-teman butuh informasi apa lagi nih selain ini nih? Misal butuh living cost di Europe berapa? Timeline kalau misal dari awal cari kerja sampai berangkat, apa aja yang perlu dipersiapin, apa aja nah diisi. Karir plannya gimana? Visa dan lain-lainnya juga bisa diisi. Oke. Nah, nanti setelah teman-teman ngisi ini, kita bisa dapat feedbacknya. Dan kemarin aku bilang sama Mas Rafsya, ya kita akan coba bantu teman-teman buat mencapai goal itu. Kayak gitu sih. Dan nanti akan aku tulis step-stepnya dan informasi pentingnya di satu satu website ini. Jadi nggak ada yang kelewatan. Soalnya kayak kemarin aku sharing session infonya tenggelam di WhatsApp dan terus bingung nih. Contohnya kayak Lithuania, apa aja yang perlu dipersiapin di sini, terus dokumennya apa aja. Ini ada sharing sessionnya di sini bisa lihat di YouTube. Kayak gitu sih. Itu dulu dari aku mungkin. Kita diskusi aja. Gitu sih Mas. Oke, kita masih ada 10 menit nih Mas. Mau lanjut materi atau mau langsung di open session buat Q&A Mas? Kayaknya aja sih, aku lebih suka tanya jawab. Oke, maaf. Q&A, terus nanti akan ada kuis kayak kemarin atau gimana Mas jadinya? Aku belum nyiapin kuis Mas, karena aku bingung nih. Kan aku kepikiran gini sih Mas, aku pengen ngasih something yang bermanfaat buat karir. Hmm, Tapi apa? hmm. Aku nggak tahu masalahnya teman-teman ini stuck di mana. Apakah stuck di uh, pengetahuan? Kalau ke pengetahuan aku bisa ngasih course misalnya Udemy gratis atau apa? Oke. Nah, mending kita discuss dulu eh aja. iya, kalau seumpamanya kayak gitu sih saya kalau kemarin ya habis dari komite dari APC juga berpikirnya kayaknya enakannya kalau semuanya teman-teman dikasih ini voucher buat exam.
Cuma emang harus benar-benar dipilih orang-orang yang benar-benar mau buat lulus di exam itu tadi, karena kan memang harganya mahal ya. Kan di Mhm. sebelumnya ada Mas Aldinda juga, dia ikut beberapa kali seminar di tempat lain, itu dia dapat voucher exam buat Power BI dan alhamdulillahnya dia lulus. Dan itu kita pengen apply di sini di mana di APC ini, kita pengennya teman-teman nanti kalau emang benar-benar niat pengen berubah jadi seorang DevOps, mau switching karir, entah mau switching karir atau mau apa, let's say dari fresh graduate. Nah, itu nanti kita bisa pakai voucher yang dari Mas Ref ini. Dan nanti di sisi lain Mas Ref mungkin teman-teman yang eligible buat itu, buat apa, DevOps tadi itu mungkin bisa one on one ini kali Mas ya, tanya jawab langsung ke Masnya kali, Mas Ref. Oke, so aku sih open masukku. Hmm. Mau discuss kapan aja aku open, asal jangan di jam kerja aja sih. Itu aja sih. Iya, iya. Pas weekend aja sih. Pas weekend it's okay gitu. Kayak kemarin juga saya kan bilang kan saya mau buka buat one on one. Tapi saya eligible-nya ketika hari Jumat sama Sabtu. Dan alhamdulillah ada beberapa yang in touch sama saya. Jadi mereka saya ajarin buat switching karir di data analis gitu kan, di Power BI one on one gitu. Nah, nanti mungkin akan jadi konsep yang sama buat Mas Ref juga gitu, gitu ke depannya mungkin ya. Oke, nggak ada masalah Mas. Oke, oke, sementara ini aja dulu kali ya materinya teman-teman, karena ini kan levelnya untuk di fundamental ya, untuk newbie atau beginner. Nah, mungkin ada teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa ditaruh di kolom chat dulu. Dan kita mungkin udah mulai masuk di ini ya, sesi Q&A. Ini dimulai dari pertanyaan saya nih Mas. Nah, saya kan sempat penasaran tuh dulu-dulu pengen jadi seorang DevOps. Nah, sekarang di zaman sekarang udah zamannya AI dan juga ada namanya vibes coding kan, dan juga itu ada di sini juga ada Mas Aji, kebetulan dia dari Insan AI Community. Nah, ini jadi pertanyaannya, apakah mungkin atau ada possibility gitu kalau seumpamanya seorang DevOps itu dimulai dengan memakai atau mengintegrasikan AI di dalamnya. Jadi kayak semacam vibes coding. Let's say kayak kita tahu ada Cloud AI gitu kan yang dia bisa nge-generate code terus langsung kita tinggal copy paste. Nah, apa di DevOps itu ada possibility seperti itu gitu Mas? Eh, Kalau menurutku bisa sih Mas. Contohnya kayak eh, Terraform atau misal Docker config ya. Nah, kalau misal kita pakai AI, contohnya kayak misalnya Claude misalnya. Nah, ini tadi aku bikin slide-nya juga pakai namanya Markdown. Jadi aku bisa pindahin ini filenya kemana aja. Aku nggak pakai PowerPoint. Jadi formatnya sama kayak yang aku pakai buat di websitenya APC. Kalau teman-teman belum familiar sama Markdown, ini contohnya kayak gini. Open project, APC, this. Oke. Nah, slide-nya tadi pakai Markdown. Contohnya kayak gini. Dan itu portable bisa kita pindah kemana-mana ya. Tadi Mas tanya masalah apakah mungkin DevOps belajarnya pakai AI? Bisa juga. Karena di sini aku pakai kursor namanya. Buat teman-teman yang belum tahu, kursor itu adalah kursor coding agent. Dia itu VS Code, tapi ada fitur AI-nya di sampingnya. Dan ini dapat dari company, karena company itu adalah AI first company. Jadi kita berusaha pakai AI yang di-approve sama tim security, yang di-review, dan terus gimana cara maksimalin ini. Oke. Nah, balik lagi tadi, apakah bisa? Ya bisa. Kita contohnya pakai Docker config ya. Nah, misalnya aku di sini tanya, check if we can update image to misalnya Alpine. Nah, nanti si ini kursor dia akan ngecek bisa nggak diupdate ininya. Sama kayak aku kemarin bikin code-nya APC, itu berapa jam selesai. Kalau aku buka di sini GitHub, eh, itu beberapa jam selesai dan itu udah ada eh, ceknya juga. Jadi misalnya di sini GitHub workflow. Nah,
dia kan ketika ada pull request yang di raise ke, ke Git ini, dia akan ngecek dulu nih apakah namanya sesuai atau enggak. Terus code-nya ini sesuai atau enggak. Ya bisa sih Mas. Atau juga bisa pakai namanya skill kalau teman-teman tahu. Cloud skill Prometheus misalnya. Sini ada Prometheus kan? Oh enggak ada. Cloud skill Linux misalnya. Aku nggak tahu ada apa enggak. Tapi di company ku ada skill yang buat khusus ke server tertentu. Nanti dia bisa ngecek. Gitu sih Mas. Nah, kita bisa bikin skill kalau teman-teman pakai AI agent buat contohnya kayak skill Docker. Aku kayaknya pernah bikin deh. Di mana ya? Project MCP. Nah, aku pernah bikin namanya buat OpsStack. Jadi aku pakai namanya OpsStack buat manage Docker di Mac. Nah, itu nanti kalau kalau aku buka ini OpsStack, open with cursor. Nah, dia ngapain aja? Dia akan ngelakuin ini dan dia akan ngelakuin Docker Compose dan lain-lain. Jadi ketika misal aku bilang run Docker Compose, nanti dia akan connect ke Obstack-nya dan Obstack-nya akan ngelakuin ini. Bisa juga sih, Mas. Teman-teman bisa bikin skill atau bisa bikin MCP plugin sendiri. Kalau MCP itu apa? Kayaknya kita perlu jelasin di topik yang lain sih. Kalau masalah ya gitu sih, Mas. Oke, let's say nih Mas, kita ada case, mostly kita tahu ya di APJ sendiri di grup IT itu nggak semuanya orang punya basic di bidang system engineer atau DevOps gitu kan. Nah, let's say mereka pengen coba switch gitu loh. Switch atau mungkin dia baru mulai gitu untuk mempelajari di bidang DevOps itu sendiri. Dan kebetulan karena kita sekarang udah di zamannya integrasi AI, nah pertanyaannya apa yang harus mulai dari mana dulu nih startnya gitu. Kita kalau samanya belajar dari foundation akan ada beberapa bahasa-bahasa yang mungkin itu bagi orang awam itu mungkin agak kurang familiar ya. Ya, itu mungkin dari Mas Rev sendiri jadi yang mungkin kita tahu ya Mas Rev itu spesialis di bidang apa DevOps. Nah, itu saran apa nih yang dimulai dari start dari mana nih untuk teman-teman yang let's say mau switching karir atau mungkin mau belajar di dunia DevOps sehingga nanti ke depannya mereka bisa mengintegrasikannya bareng sama AI, bisa dipakai buat vibes coding juga gitu. Oh, kalau menurutku ya, tergantung dari basic orangnya sendiri gimana. Apakah dia udah tahu IT seberapa jauh atau belum. Misalnya, kalau misal dia belum paham masalah Linux, aku saranin buka namanya Killer Coda. Nah, di sini tuh ada namanya skenario tadi tuh yang aku jelasin. Nah, dia akan ngajarin kita tentang foundation Linux. Nah, kayak tadi nih, gimana caranya list directory di Linux. Nah, ls, nah itu buat ngelis directory, ls, buat ngelis hidden directory. Di sini ada, kalau misalnya teman-teman mau ngambil sertifikasi Kubernetes atau Docker, nah ini juga ada, apa itu add atau copy, gimana cara building image, dan lain-lain. Ini gratis, teman-teman nggak perlu bayar. Dan terus, kalau misalnya teman-teman mau belajar the real, kayak yang skenario yang mirip kayak yang di production gimana, teman-teman bisa buka ini tadi itu, engineering ini, DevOps. Nah, nanti dia ada ininya, tas hari pertama ngapain? Setup ini. Nanti di sini itu ada ininya, ada terminalnya di sini, terus ada tugasnya suruh ngapain gitu. Dan ada AI box-nya juga buat ngejelasin kalau aku ngelakuin ini itu ngapain gitu. Nah, gitu sih Mas. Jadi ya saranku buka dua ini kalau buat training dan teman-teman nggak perlu bayar dan ya bisa diselesain gitu dan kalau yang di Killer Code itu mirip kayak exam yang beneran kalau mau sertifikasi. Misalnya di sini ada namanya CKA. Nah itu, ini mirip kayak yang di real CKA test. Single node cluster suruh ngapain. Nah ini suruh nunggu karena aku nggak bayar. Gitu sih Mas, kalau yang di sini kayak tadi aku jelasin. Nah, ini aja namanya, kita jadi kerja di company namanya Execution Industries. Nah, security team ngelakuin something.
disable. Nah, ini kita dilihat nih ada dokumentasinya nih. Infrastrukturnya kayak gimana? Passwordnya apa? Nah, kita ngikutin ini nih. Your task kita ngapain? Disable SSH root. Oke. Stratos data center. Data centernya isinya apa aja nih? Data centernya misalnya isinya ini application IP dynamic hostname-nya ini. Berarti kita perlu masuk ke SSH. Ini tadi passwordnya apa nih? Tony. SSH. Tony. Yes. Passwordnya adalah ini. Nanti kalau Mas sudah ngelakuin tasnya ini dan klik cek, dia akan ngecek apakah tas yang Mas kerjain bener apa enggak gitu. Gitu sih Mas. Oke, 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 oke. Berarti let's say kita kalau kita urat dari pertanyaan saya tadi, kalau sebelumnya teman-teman mau coba integrasiin AI dan juga sistem apa DevOps ini ke depannya, berarti at least teman-teman harus paham basicnya dari sisi Linux dulu gitu ya Mas ya. Dan teman-teman bisa melakukan coba practical exam atau practical things lah ya di web yang tadi Mas ini ya share ya Mas ya. Itu benar. Ya, menurutku sama aja kayak di programmer sih. Kalau Mas nggak tahu foundationnya tapi pakai AI, next next Iya next benar. next. Kalau Benar, broken nggak benar. tahu yang diperbaikin yang Iya mana. benar benar. Iya iya di dunia programmer pun juga kalau data analis pun kalau semuanya kita udah punya AI tapi kita nggak tahu mau minta apa ke AI itu ya kita juga nggak akan bisa ini ya Mas ya mengaplikasi atau integrasikan AI di dalamnya data analitik kan. Benar sih, Iya, benar benar. menurutku AI itu cuma Oke. tools ya, Kak. Kalau Mm-mm, misalnya benar. orangnya pinter ya tambah pinter gitu sih. Iya iya benar. Oke, kita next kita pindah ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Reza. Cara menentukan severity error level dari Mas Rez itu gimana dan parameter yang bisa diukur itu biasanya apa aja Mas? Thank you. Oke. Eh, Severity di bidang apa dulu nih? Kan eh, kita punya beberapa metrik tadi ya. Nah, kita udah nentuin dulu belum SLI-nya apa dan terus SLO-nya apa. Kalau misalnya kayak aplikasi ya, nah SLI-nya salah satunya adalah bisa ngehandle traffic 1000. Nah, kita berarti perlu ngebenchmark dulu nih. Kalau dengan 1000 user itu bisa aman atau enggak, atau value-nya berapa. Atau sama kayak tadi uptime. Nah, ketika teman-teman punya website, contohnya kayak Cloudflare misalnya, uptime. Nah, ini gimana? Severity-nya, atau misalnya teman-teman punya website dan terus teman-teman tahu namanya GPE. Nah, di sini biasanya udah ada severity-nya kayak misalnya yang baru GPE. Misalnya ini nih, Exim. Nah, ini ada critical. Nah, ini udah ada nih. Jadi kita perlu tentu dulu metrik yang mau kita pakai itu apa? Tadi apa namanya? eh, S SLI-nya. Apakah mau uptime? Apakah mau security? Apakah mau eh, tadi capacity-nya? Nah, kita bisa nentuin dari mana tadi? Bukan ini. Eh, ya pakai ini tadi sih. Aku biasanya metrik yang kita pakai sama ya ini tadi SLI-nya tentu dulu apa? Aplikasinya goalnya mau ngapain dulu itu sih Mas. Kayak gitu menurutku gitu ya. Gitu. Atau misalnya Mas jadi DevOps atau SRE, kan tiap hari ngedeploy nih. Nah, berapa kali deploymentnya sukses dan berapa kali failure. Dan kalau misalnya failure kita perbaikinya berapa lama gitu sih Mas. Error rate-nya berapa. Oke 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 oke. By the way, ini maaf ya, berisik tetangga. Oke, kita next pindah ke pertanyaan selanjutnya yang di-share dari Mas Abdul Razak Bayhaqi. Ini boleh di-share nggak Mas ketika melakukan leap of faith dari seorang yang tahap belajar DevOps atau SRE sampai akhirnya berani ngambil profesi DevOps itu kayak gimana gitu? Oh, maksudnya
Maksudnya gimana nih? Leap of Kalau faith. menurutku, Coba Mas Haki, mungkin Mas Abdurrahman Bayaki bisa dijelasin kayak gimana tuh maksudnya? ada pertanyaan nggak sini? Ada, beliaunya ada. Mas Bayaki coba. Eh, siap-siap. Selamat sore, Mas Rev sama Mas Rafsa ya. Eh, ini Mas, maksudnya itu kan ketika dulu Mas Rev itu pasti awal mulanya pasti belajar dulu kan, belajar terus nyari roadmap sama skill set gitu ya, coba-coba-coba gitu kan. Oke, Sampai akhirnya pede untuk mengambil profesi SRE gitu, apply posisi SRE dan kerja sebagai SRE gitu. Dari yang awalnya tahap belajar, ya tutorial gitu Mas, terus mungkin ikut apa bootcamp bootcamp gitu ya, sampai akhirnya aku pede, Bismillah aku tak apply jadi SRE dan sampai sekarang menjalani SRE sebagai profesi gitu kan, butuh kayak lompatan keyakinan Mas, dari yang awalnya oke, belajar sampai akhirnya jadi profesi gitu Mas. oke. Eh, itu ya, menurutku ya, kalau aku sendiri, kenapa SRI gajinya mahal? Atau kenapa SRI itu susah? Karena jam terbang, Mas. Kenapa? Kalau misalnya orang yang baru pertama kali nyoba eh, belajar SRI ya, misalnya Mas punya server. Server itu ada web servernya, namanya misalnya Apache. Nah, ketika Mas baru pertama kali belajar, dan terus misalnya servernya overload, Mas takut ngelakuin restart ini nih. Ini kalau di restart webnya rusak apa enggak ya? Webnya mati apa enggak ya? Nah, terus mau nggak mau Mas belajar, dan Mas cari tahu logik di belakangnya ini gimana. Kalau di restart ternyata aman, ya udah Mas ngerestart. Dan terus nggak terjadi apa-apa. Nah, itu butuh apa ya? Butuh butuh jam terbang sih, butuh pengalaman sih Mas. Soalnya kalau pertama adalah Mas perlu tahu cara kerja software itu gimana, basicnya. Kayak tadi belajar Linux. Linux itu gimana, dan terus apa aja di belakangnya. Kalau perlu belajar, kayaknya ada apa lagi di sini. Biasanya aku baca-baca di sini, misalnya pas itu ngapain misalnya ya. Ini komen ini ngapain, ini ngapain. Nah, ketika aku yakin komen ini nggak ngerusak, baru aku apply di staging dulu. Biasanya kalau company itu punya namanya staging server. Staging server itu server buat coba-coba gitu, buat belajar. Nah, ketika di staging aman, ya udah kita bisa coba di production gitu. Kalau misalnya Mas punya banyak atau ratusan server, Mas bisa belajar namanya canary deployment. Nah, canary ini, misal dari 100 server, Mas set satu atau dua server sebagai canary server. Nah, ketika Mas ngelakuin perubahan, perubahan ini nggak akan dideploy langsung ke semua server Mas. Jadi akan dideploy dulu ke canary. Mas bisa cek apakah di canary ini perubahannya aman atau enggak. Habis itu, nanti Mas misalnya punya banyak server ya, Mas bisa deploy ke misalnya data center. Misalnya data center di Eropa dulu, atau data center per negara dulu. Atau kalau udah yakin di Eropa, nanti pindah lagi ke data center Asia. Kalau udah yakin baru ke semuanya. Kayak gitu sih Mas. Tapi tadi tuh cara belajar awalnya adalah pertama aku suka baca dokumentasi ini ngapain. Misalnya ngelakuin ini, baca manualnya ngapain. Terus habis itu coba di staging. Kalau udah coba staging, baru coba ke production, satu server, habis itu ke Canary, dari Canary baru ke global. Kayak gitu, Mas. Oke, yang saya tangkap sih berarti kalau kita benar-benar ngerasa yakin kalau mau pindah switch jadi bidang seorang seorang DevOps ya, itu ada di fase ketika kita udah yakin, ketika praktikalnya kita udah bisa fixin sesuatu atau troubleshooting sesuatu ya. Bahasa awamnya kayak gitu kali ya Mas ya. Dan cara kita untuk Ya. mencapai di level itu kayaknya dengan pakai Willing Web yang tadi Mas kasih gitu ya, Mas Ref kasih yang katanya bisa dipakai buat praktikal juga kan? Itu Iya, kali ya ini Mas ya. bisa buat belajar foundation. Pertama adalah baca dokumentasi sih. Kayak kita harus tahu ini komen ini ngelakuin apa. Misalnya kayak komen ngelakuin misalnya ini RM nih, RM. Nah, komen ini tuh nge-remove. Nah, kita harus baca nih. Ini buat apa RM enforce, berarti kalau ininya
apa bisa dipaksa atau R-1 directory bisa hapus semua nih. Ya, kita perlu baca dulu dan coba dulu di staging. Menurutku gitu sih, Mas. Oke, oke, oke. Gimana Mas Zaki? Udah uh, ini nggak kejawab nggak atau masih jadi pertanyaan nggak? Kalau nggak Siap-siap. salah ini dulu Mas Abdurazak Bayaki dulu waktu kuliah kan minatnya di bidang ini kalau nggak salah ya. Ya, dulu sempet sih kan, kebetulan dulu juga Mas Rafsa kan yang ngenalin ini ya sebenarnya. Meskipun sekarang Mas Rafsa pivot di data analis, terus kalau saya kan masih di kerja kantoran biasa gitu. Ini sebenarnya setelah ikut sesi ini sebenarnya kayak tertarik lagi gitu, kayak mendalami lagi sysadmin, terus kayak dikembangin lagi supaya bisa jadi SRI sama DevShop gitu. Cuman kan memang apa ketika mau memulai kan kadang jebakan pemula nih Mas, biasanya kalau buat buat saya nih kan kayak terlalu tenggelam dalam tutorial ya. Tapi kayak pas mau nyoba beneran itu takut gitu Mas. Atau pas mau nyoba beneran bingung ya mau mulai dari mana gitu. Nah, kalau dari saya sih memposisikan sebagai pemula kayak gitu sih Mas. Biasanya ya. Oke. Kayaknya Kalau kayaknya kita boleh sorry Mas Mas Ref, saya coba tambahin dikit ya. oke. Ini kayaknya bukan berlaku cuma di bidang DevOps saja, kayaknya di semua bidang. Ketika kita memulai sesuatu, entah itu switching karir, entah itu mulai fase-fase untuk switch dari dunia kuliahan jadi dunia kerja gitu, akan ada fase di mana kita itu masih nggak yakin sama diri kita sendiri. Nah kalau saya emang benar-benar training mental saya. Jadi kayak mau apapun itu, ketika dulu saya dari lulusan SMK langsung kerja bareng sambil kuliah gitu kan, itu basic saya seorang IT tapi nggak punya basic telco sama sekali. Bahkan ketika testing Excel itu saya gagal. Jujur aja saya ketika testing Excel itu gagal. Tapi saya cuma ngomong sama diri saya sendiri ini hal yang bisa dipelajarin gitu loh. Jadi kayak ya udah berani salah aja. Kalau berani salah ketika kita salah kita akan benar-benar ini yang di otak selama itu bukan kesalahan yang bersifat penting gitu loh. Bersifat yang urgent atau important matter gitu kan. Gitu. Kalau Mas Fred, monggo Mas tambahin. Iya, kalau misalnya dari aku balik lagi ke SRI apa ya? SRI prinsip ya tadi ya. Salah itu mungkin terjadi karena nggak ada yang 100% benar ya. Makanya tadi ada namanya postmortem. Postmortem Cloudflare misalnya. Kalau teman-teman tahu Cloudflare ya, Cloudflare itu perusahaan yang besar banget. Kayaknya paling besar di dunia masalah network ya. Mereka aja ada insiden. Mereka aja ada downtime. Dan mereka belajar apa yang bikin masalah. Mereka dokumentasiin dan terus mereka tulis timelinenya gimana, kenapa, tanggal berapa, jam berapa, ini lengkap. Dan terus gimana caranya biar nggak ngelakuin lagi. Nah itu sih ya kalau aku prinsipnya. Karena nggak mungkin juga apa namanya kita nggak ngelakuin salah. Dan hal lain yang perlu dipersiapkan adalah ini apa namanya tes. Jadi ketika teman-teman ngelakuin something, teman-teman perlu bikin eh, tes yang bagus. Jadi mengurangi kesalahan gitu sih. Atau maaf Mas izin terakhir, atau paling sederhananya di praktek itu paling aman itu existing configuration sama environment-nya di backup semua dulu Mas ya. Nanti in case amit-amit walau alam tiba-tiba kejadian apa gitu ya restore gitu kali ya. Apes-apesnya gitu kali ya kalau kita tahap belajar di praktek itu Mas ya. Maksudnya dalam tahap belajar ya, bukan yang di profesional gitu Mas. Iya, bisa juga. Kayak yang ini tadi, jelasin. Kalau mau deploy something, kita perlu pertama ada tes. Yang kedua scan nih. Perubahan yang kita lakuin tuh bikin masalah atau enggak atau security issue. Deploy, baru ketika ada error kita bisa ngelakuin rollback atau kembali ke stage sebelum sebelum kita ngelakuin sesuatu. Gitu sih, Mas. Siap, terima kasih Mas. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari siapa nih? Sebentar, sebentar, saya cek dulu. Lead asset udah, terus sebentar. Ini dari Mas Falgi Faisal. Di zaman yang udah bertebaran AI tadi, apakah masih wajib bagi seorang DevOps menghafal sintaks-sintaks kayak Terraform dari A sampai Z, atau cukup dibuat dia paham dasar sintaks-sintaks dan juga cara baca kodenya? Terus untuk generate code IAC
dia bisa bikin lewat AI atau enggak. Ini kayaknya sama deh yang kita bahas tadi ya mungkin ya Mas ya. Iya, Atau eh, mungkin jadi kalau mungkin oke, gimana? ya jadi menurutku ya itu tadi apa namanya balik ke ininya eh, foundationnya dulu udah paham atau belum karena AI itu tools mempercepat kita ya. Nah, kalau misalnya teman-teman takut pull requestnya misal bermasalah, teman-teman bisa pakai AI pull request reviewer kayak misalnya CodeRabbit. Nah, CodeRabbit ini dia akan nge-review pull request kita, missingnya di mana, errornya apa. Nah ini, aku nggak tahu yang ini ini yang gratis bisa apa nggak, tapi aku pakai ini dan works dan bagus gitu loh. Ininya, jadi dia akan ngecek semua perubahan kita dan ngasih rekomendasi. Itu sih. Oh, bisa free ternyata. Nah, ini nih, bisa free. Oh, cuma ya bisa free ternyata. Temennya bisa pakai ini sih, CodeRabbit. Kalau teman-teman taruh Oh, code-nya di GitHub ya, kalau nggak di GitHub ya, ya nggak tahu aku. oke oke. Ini ada tambahan lagi dari Mas Falgi. Dan skill apa yang dibutuhkan oleh seorang DevOps kalau mau bisa bisa tembus kerja remote luar negeri? Apakah skill yang dibutuhin masih sama kayak di lokal di Indonesia maksudnya? Atau beda? Serta apa ada batasan umur? Kalau pengalamanku, kalau perusahaan luar negeri itu nggak mikirin umur ya. Pertama itu. Yang kedua adalah skillnya tergantung dari company-nya. Kalau misal Mas buka di LinkedIn, itu company-nya ngasih something-something, bukan LinkedIn apa ya misalnya ya. Oh, misalnya yang ini startup Lituania misalnya, ya, di case di negaraku aja dulu ya. Nah, itu company-nya nanti ada keterangannya. Dia butuhnya apa. Nah, teman-teman ngejar itu sesuai dengan sesuai dengan task company-nya apa. Job misalnya AI engineer nih. Bukan AI ya, SRI ya. Atau teman-teman buka namanya, aku punya kemarin mana ya? Aku lupa. Archive. Eh, coba nanti aku cari ya ini ya. Ini bisa di pause nggak? Pause dulu ya. Bentar ya. Aku buka bookmark. Aku inget kayaknya. Sebentar. Can I run? No. Oh, ini apa ya? Aku lupa, tapi kemarin aku lihat ada namanya ada namanya dia ada bikin orang bikin eh, dibuat nge-scraping LinkedIn. Jadi job apa aja yang lagi buka dan di negara mana dan terus butuhnya apa dan teman-teman bisa bisa fokus ke part itu. Nanti kalau aku nemu aku kasih tahu linknya apa. Gitu sih. Oke, tapi kalau boleh tahu kisi-kisi dari saya, Mas, eh, boleh dikasih tahu nggak kisi-kisi untuk sekarang job yang paling banyak itu lebih banyak membutuhkan skill di apa, Mas, di bidang SRI yang lagi hype lah di Eropa mungkin atau di secara worldwide gitu. Kalau misalnya worldwide, pertama Kubernetes karena orang-orang pakai Kubernetes. Oh, ketemu aku linknya. Dan terus yang kedua adalah cloud mungkin. Tapi cloud ini tergantung regionnya ya. Ke Eropa kebanyakan pakainya Amazon. Kalau di Asia kayaknya GCP atau apa gitu, aku lupa. Nah, ini ada linknya nih. Nah, ini aku ingat nih. Nah, misal mau nyari kerja apa nih? Ini ada apa namanya jobnya nih yang lagi open nih. Misalnya di UK. Oh, ternyata di UK paling banyak tool yang dipakai Python. Berarti teman-teman belajar Python. Bener kan? Kalau di Eropa paling banyak AWS. Kedua Azure. Nah, nyari di mana? US. US paling banyak kayaknya pakainya beda lagi deh. Oh, misalnya. Nah, teman-teman bisa buka ini. Tapi aku nggak tahu ya datanya ini valid apa enggak. Cuma sepertinya meyakinkan. Bisa di-share tuh, Mas, di grup APC tuh. Ya, ini linknya, ininya jobnya apa, ini kebutuhan skillnya apa, dan ketika kita klik misalnya Kubernetes, dia akan nyari jobnya apa. Oh, ini butuhnya Python dan Jenkins, AWS, dan lain-lain.
Gitu, Mas. Oke, thank you Mas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Laksamana Zikri. Halo Mas, izin bertanya sebagai beginner di Mas dan mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyiapkan portofolio untuk apply role engineer. Kira-kira project DevOps dan SRE yang seperti apa yang paling stand out di mata recruiter? Lalu menyiasati budget cloud server yang lumayan mahal, gimana pendekatan terbaik untuk develop dan simulasikan project tersebut agar tetap production like tapi murni menggunakan local development. Oke, kalau buat simulator kayaknya pakai ini bisa deh. Tapi aku nggak tahu ini kemarin berubah kayaknya ininya termsnya. Jadi kalau teman-teman nggak punya uang, sama kayak aku mahasiswa dulu, teman-teman bisa ikutan namanya ini apa namanya acara event kayak misalnya GDG Jogja. Nah ini Google Developer Group, karena aku tinggal di Jogja ya, jadi aku ikutan ini. Jadi biasanya akan ada eventnya dan terus akan ada apa namanya, teman-teman juga volunteer sini nih. Jadi buat nambah CV teman-teman kalau mau. Kayaknya sekarang ada juga deh, tapi aku lupa namanya apa. Dan terus habis itu biasanya nanti dapat voucher dan lain-lainnya, teman bisa pakai. Atau teman-teman bisa namanya get certificate. Ayo, Google kayaknya. Ini kayaknya bisa. Aku nggak tahu ini berlaku nggak buat ini. Oh, ternyata pakai corporate email. Nah, teman-teman beli domain aja terus bikin pakai corporate email. Itu ide yang buruk ya. Tapi ini sih, nanti bisa dapat sertifikasi gratis gitu. Atau teman-teman nyelesain namanya, kalau misalnya cloud ya, Quick Lab. Quick Lab kayaknya ada yang gratis deh ini deh. Jadi teman-teman bisa ngelakuin sertifikasi, bukan sertifikasi sih, jadi kayak nyelesain tas dari Google, nanti bisa teman-teman share di LinkedIn. Atau ya kalau misalnya AWS ya tadi pakainya ini, local stack. Mana tadi ini ya? Zoom-nya mana nih? Gimana cara baca Zoom? Aku belum pakai Zoom. Ini ya, eh, mana ya? Quick, quick, Lab. Ini apa ya? Oh, udah mati domainnya. Oh, Google Skill apa ya? Aku lupa namanya. Google Skill. Ini ada yang gratis nih, kalau teman-teman kayak ini. Nanti kalau nyelesain tas dapat kayak semacam sertifikat yang ada di namanya ini, Gradly. Gradly. Nah, di sini. Contohnya kayak gini. Continue with Google. Contohnya kemarin mana ya? Aku kayaknya pernah dapat juga. Oh, ini sertifikat skill. Ini profile. Nah, dapat kayak gini nih. Teman-teman bisa share nih. Ini gratis nih dulu nih aku nih. Gitu. Itu ya, bisa Kalau buka skill.google tadi itu. kalau kalau yang kayaknya yang tadi yang kan ini kan kata Masnya tadi kan pengen yang production like gitu kan. Saya tadi sempat kepikiran apa yang web yang tadi sempat Mas Rev share itu kan, yang ada katanya itu mirip mirip sama Ini, implementasi di iya, dunia nyata ya. ini juga bisa nih. Iya, kode kode cloud ya kalau nggak salah. Iya, ini benar. Kode cloud sama ini, killer kode. Nah ini, si KI bisa ngikutin ini. Ini mirip dengan sertifikasi aslinya nih. Nah, tinggal selesaiin aja nih. Nanti habis itu ngambil sertifikat aslinya. Hmm. Oh iya Gitu. iya benar benar benar. Iya benar benar. Oke, Mas Laksamana, mungkin bisa ini turn on voice-nya dulu. Apa kira-kira udah cukup atau mau ditanyakan lagi yang lain? Halo, Halo? ya, apakah suara saya kedengeran? Sip, dengeran. Oke, oke Mas. Mungkin buat em, project portofolio gitu, gimana ya Mas? Yang kayak sekiranya proper untuk yang entry level gitu Mas? Oke. Portofolio entry level. Atau hmm, no idea sih kalau ini sih. Aku dulu ngerjain dari semester 3 aku emang udah kerja. Jadi aku udah punya beberapa portofolio.
Tapi hal lain adalah Mas mungkin bisa ikutan volunteering organisasi atau apa gitu. Misalnya volunteering APC, terus manage deployment-nya APC dan bisa buat kasih tahu, ini loh aku udah berhasil bikin ini yang dipakai di grup yang APC kayaknya ada 2000-an di LinkedIn tuh. Kayak gitu sih Mas. Iya, aduh. Kayaknya nggak ada Waduh, kalau masalah juga mau sama Mas. ngedevelop, iya kalau ngedevelop APC mah itu terkenalnya kan sampai ke 16 negara tuh nanti. Oh itu bisa Mas. Aku mikirnya gitu sih. Iya, 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 benar, benar, benar. Mungkin bisa dicoba kayak gitu mungkin, Mas. Nggak Oke, harus siap. jauh-jauh sih Mas. Iya, tapi kalau saya sih gini ya Mas ya, kalau cara saya dulu ya, saya kan dulu juga sama yang tadi sempat dibilang sama Mas Abdurrazak Bayati, dulu saya waktu kuliah kan bareng sama beliau juga, teman kuliah juga, teman dari SD malah. Jadi saya itu dulu suka cari-cari di YouTube, cari-cari yang info gratisan, gimana caranya itu bikin portofolio yang let's say bisa bisa bikin setara level production gitu kan. Apapun itu. Kalau dulu case-nya itu saya lupa pakai Cisco apa ya. Kok Cisco apa? Linux apa ya dulu kita dulu Mas Haki lupa ya. Ubuntu atau apa ya dulu dulu ya Linuxnya saya lupa deh. Debian. Zaman kuliah Debian ya Debian. Jadi kita dulu pakai itu, terus kita taruh di lokal PC kita gitu dulu zaman dulu kita itu. Kita bikin pakai lokal PC, terus tutorialnya kita cari-cari di YouTube, terus cari-cari di kalau dulu mungkin teman-teman tahu ada di Stack Overflow itu kan, kita sambil cari-cari di situ. Terus kita coba apply, terus sempat kita bikin web portofolio kita, web dulu pakainya zaman dulu kita pakainya WordPress kan atau Blogspot gitu kan. Ditaruh kayak gitu. Kalau sekarang udah enak, udah ada LinkedIn. Nah, kalau di zaman sekarang yang udah enak banget, kalau saya ya, kalau jadi masnya, saya akan coba cari rekomendasi dari AI dulu. Dari AI itu apa caranya yang mungkin dia kasih rekomendasi saya dalam bentuk yang low budget itu kayak gimana. Nanti saya coba aplikasikan. Terus nextnya saya akan cari di YouTube gimana cara settingnya, tuning parameternya dan lain-lain itu kayak gimana. At least saya belajar basicnya. Saya belajar basicnya dulu. Saya tahu secara teoriticalnya sama practical basicnya kayak gimana. Baru saya coba apply tadi ke web yang di share sama Mas Res tadi. Dan itu kan ada praktikal langsung ya, praktikal langsung di mana itu bisa bisa apa ya production Jadi look alike gitu kan. Gitu ya Mas 100 ya. hari loh. Oke. 100 hari nih. Atau ya paling murah ya beli course Udemy itu 100.000 kalau mau nanti di Ya, share ya di boleh. LinkedIn. Iya. Baik, makasih banyak Mas, sangat-sangat membantu. Oke, 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 thank Mas. you. Nah, oke, Oke. ini ada tambahan lagi nih dari Mas Falki Faisal sama Mas Ahris nih. Kita kayaknya bisa dijadikan satu. Jadi ceritain dong Mas, gimana bisa sampai ke Lituania. Terus di sisi lain, apakah kalau kita kerja di Eropa atau di mana itu bahasa Inggrisnya harus baku atau harus sesuai kaidah grammar atau enggak gitu. Mungkin dari Mas Ref dulu gimana ceritainnya. Kayaknya kita udah ada session itu ya kemarin ya Mas ya. Kayaknya Cuma kemarin udah aku di YouTube ya. jelasin. Ya di YouTube mungkin udah aku jelasin. Iya, Aku heeh. nggak mau cerita lagi. Terus yang kedua adalah bahasa Inggris ya. Menurutku bahasa Inggrisku jelek sih. Uh, dan terus orang sini tuh bukan natively English speaker ya. Sama kayak orang Jerman, sama kayak orang Italia. Kalau misalnya mereka ngomong orang Jerman atau orang Italia itu punya aksen gitu. Kayak kayak gini. Lucu pokoknya. Nah, jadi nggak usah takut karena eh, eh, apa ya? Ya nggak ada masalah sih. Kecuali Mas kerjanya jadi manajer itu lain cerita. Karena aku engineer ya, sukanya ngomong sama komputer. Jadi buat aku sih nggak terlalu masalah sih. Tapi akan lebih bagus sih kalau misalnya grammarnya bagus sih. Tapi Iya, bukan iya, blogger benar. sih. Benar, benar, benar. Saya setuju sih soal itu. Jadi kalau masih level di under managerial ya, itu kayaknya nggak terlalu butuh-butuh banget bahasa Inggris yang baku. Even kalau kerja di UK pun, kayaknya dengan logat bahasa Inggris kayak Singlish atau Arabic English itu masih oke lah. Tapi kalau levelnya udah di managerial, di mana kita wajib present ya, presenting atau apa gitu, itu Ya, benar-benar butuh. Karena saya ngerasain sendiri gitu. Jadi kalau daily daily apa conversation gitu kita ya cuma ngobrol biasa aja gitu yang penting ngerti gitu loh, you and me go iya. there together Ya, kalau kayak nggak gitu bisa pakai gitulah. ini, pakai apa? Body language. Iya, iya, udah kayak gitu aja kalau semuanya ngomong sama lagi kalau kita ngomong sama orang-orang India Pakistan Bangladesh ya,
itu benar-benar nggak sesuai kaidah bahasa udah. Tapi beda lagi case-nya kalau seumpamanya kita lagi present, itu benar-benar dibutuhin nggak harus sesuai grammar sebenarnya. Tapi yang penting orang ngerti dan kita kebantu sama deck presentation kita gitu loh. Pitch presentation kita itu ada gitu kan, ada decknya gitu. Jadi kita cuma ngejelasin secara apa ya? Kita secara daily languages dari deck presentation kita gitu sih. Kayak gitu sih kayaknya. Terus apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, aku minta feedbacknya dong. Dan terus ya, aku kepikiran juga ngasih gift yang apa ya bermanfaat, tapi aku bingung apa. Nah, mungkin teman-teman punya ide, em, bisa masukin feedback ke sini, ke situ. Nanti aku coba improve ke depannya buat sharing session selanjutnya. Kalau misal teman-teman setuju ya, aku mau bikin material dari awal, dari belajar Linux dari nol sampai ke, nah, belajar foundation Linux, Git, networking, terus belajar container sampai ke development satu project. Gitu sih. Kalau kayaknya memang kita planningnya kayak gitu sih, Bas. Jadi dari APC sendiri emang kita udah ngebooking slot tiap bulannya 2 session gitu buat Mas Ref, buat ngajarin teman-teman kayak gini. Nah nanti ke depannya kita akan save record ini jadi kayak semacam LMS, jadi bisa dipakai buat teman-teman untuk continuous learning Di sini session. aja bikinnya. Iya, Nanti digabung. Nanti wah tinggal mantep tuh. ditambahin sub ininya apa. Misalnya di sini ya. Nah, nanti di poinnya ada namanya learning material satu Linux misalnya. Nah, itu sih. Butuhnya apa aja. Iya ini bener ini kayak udah jadi nih teman-teman LMS-nya. Tapi mungkin akan coba Belum. ini kali ya dipercantik gitu ya. Iya, Desain-desainnya sama kali ini ya. sih. Sama tadi nih aku butuh feedback teman-teman di sini. Jadi biar orang-orang di tempat kita tuh tahu teman-teman mau ngapain, misalnya working, Benar, benar, mau benar. kemana negaranya nih, misal ke Kanada misalnya ya, mau pengen jadi apa. Jadi aku dan Mas Rafnya bisa bikin material yang pas nih. Misalnya mau tahu living space, workspace dan lain-lain gitu sih. Gitu. Iya, benar. Nah, nanti kalau seumpamanya kan kita di APJ sendiri ada sesi sendiri tuh namanya sharing session. Sharing session itu biasanya buat teman-teman yang sharing session di tiap-tiap negara. Kebetulan kita so far masih belum nambah lagi nih. Masih di 16 negara. Cuma coba saya cari-cari lagi narasumber-narasumber yang lain dari negara yang lain. Jadi jangkauannya teman-teman untuk milih negara itu bisa lebih banyak gitu ke depannya kan. Nah, di sisi lain, ini salah satu session yang mungkin kita bisa save dalam bentuk LMS. Di sisi lain ada Mas Reza juga. Mas Reza itu beliau salah satu instruktur untuk AWS ya, kalau nggak salah. Itu juga akan kita masukkan juga ke depannya. Terus di sisi lain saya juga akan masukkan dari bidang data analytics juga gitu nantinya. Dibantu sama ada Mas Aldinda, ada Mas Ibnu, itu 2 orang yang jago di apa data analytics sama apa ya Python programming gitu mereka berdua. Nanti akan coba saya reach out buat ngisi di ini LMS-nya APC gitu sih. Oke, terus ini ada tambahan lagi dari Mbak Dela. Mungkin bisa ditambah option unemployed yang masih cari kerja. Mas. Oh ya, itu pasti nanti kita akan tambahin juga sesi itu, terutama buat teman-teman yang juga fresh graduates ya. Jadi fresh graduate itu kan kemarin saya sempat share juga kayak program-program fresh graduate kayak buat magang kayak IESEC, terus magang-magang yang lain gitu kan. Itu mungkin bisa dipakai buat teman-teman yang masih unemployed atau yang baru fresh graduate Enak gitu ya sih. anak sekarang ya, belajarnya gampang ya. Iya. Nah itu aku Alhamdulillahnya juga gitu. kepikiran nambahin yang unskilled worker yang mungkin di sini juga Mas, Iya benar benar keterangannya. benar. Jadi Terus nggak cuma yang ini skilled worker aja. iya benar. Terus di sisi lain kan emang APC itu kan bukan cuma IT doang ya kebetulan. Memang sekarang didominasi emang di IT ya karena antrian yang mau masuk di subgroup IT aja udah sampai 150-an kan kemarin itu. Terus sudah saya remove sampai tinggal berapa lagi nih nambah lagi hari ini per hari ini udah jadi 30 gitu kan. Nah, ini saya kepikiran juga mungkin di bidang yang kayak lain kayak di oil and gas, bidang energi.
terus bidang hospitality, dan ke depannya itu mungkin satu lagi teman-teman, APC juga kita lagi coba reach out buat teman-teman yang mungkin punya kayak semacam LPK, kayak contohnya kayak Mas Primawan Satrio, itu yang beliau salah satu owner LPK yang biasa ngirim ke Jepang. Terus ini juga di Saudi Arabia ada teman juga yang kebetulan dia itu di LPK untuk di bidang hospitality dan juga di bidang kesehatan. Kita lagi coba kembangin itu ke depannya. Jadi teman-teman itu nggak cuma belajar doang di sini, tapi kalau semuanya ada loker atau job-job gitu yang bisa bantu teman-teman abroad, itu nanti kita bisa langsung arahin ke pemberi kerjanya gitu loh. Jadi nggak ada kejadian, kan kemarin kan teman-teman tahu ya, ada salah satu member APC kita yang mungkin kena trafficking di Slovakia atau Slovenia gitu loh, human trafficking gitu. Alhamdulillahnya sekarang udah dibantu dan udah mulai nemu jalan keluarnya. Dan beliaunya juga bilangnya untuk sementara ini akan coba stay dulu, bertahan dulu di Eropa. Yang penting kasusnya udah dihandle gitu kan, udah bisa dihandle sama dia, dan dibantu KBRI juga gitu kan. Nah, itu saya kemarin kepikiran kenapa nggak APC coba ini aja ya, nge-reach out buat teman-teman yang punya LPK yang biasa ngirim, itu biar bisa bisa apa, bantu teman-teman. Tapi kita akan coba sortir, di mana sortir itu LPK-nya itu emang benar-benar verified. Jangan sampai kita itu dapatnya yang LPK yang abal-abal ya. Kayak kita kemarin tahu mungkin kasusnya salah satunya ya LPK yang kita bahas di grup, yaitu Bina Mandiri atau apalah itu salah satunya. Dan itu kita coba berusaha hindarin tuh LPK-LPK yang agak bermasalah seperti itu. Jadi kita pengennya teman-teman dapat jobnya itu langsung dari pemberi kerjanya gitu. Itu doain aja APC bisa bisa makin gede, dan kita akan tetap kasih bantuan ke teman-teman secara free kok ke depannya. Nggak akan pernah berbayar APC itu. Itu janji saya ke teman-teman juga. Oke, sementara ini udah nggak ada lagi ya kayaknya atau pertanyaan, atau mungkin masih ada tambahan lagi dari Mas Ref? Unemployed ya, ini nanti bisa ditambahin di sini. Dari Mas Ref atau dari teman-teman ada tambahan lagi atau ada pertanyaan lagi atau Mas Nggak Ref? ada sih dari aku sih. Aku belum baca-baca. Ya nggak ada sih. Cuma mau baca-baca chatnya aja dulu. Oke. Nanti saya juga lagi ini ya, ini lagi vacation sih, lagi di Indonesia. Nah, rencana saya sih dari web ini rencananya mau saya sambungin ke ini dulu, Power BI saya juga. Kalau Power BI saya kan ini ya ada license ya, jadi bisa diakses teman-teman secara free gitu, secara public gitu kan. Nanti planning saya mau jadiin dashboard BI. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti bisa tahu dari dashboard itu, teman-teman bisa bikin planning kayak gimana ke depannya, entah itu jobnya mau di switch kemana atau mau diambil spesialisasi apa, mungkin bisa jadi salah satu panduan teman-teman juga gitu kan. Jadi career guides teman-teman juga ke depannya. Gitu ya. Oke, ini kebetulan udah lewat 10 menit nih. Kalau umpamanya kita nggak ada lagi pertanyaan, mungkin kita bisa close dulu. Dan kita lagi usahain, kita lagi godok bareng sama Mas Ref untuk next sessionnya. Karena ini udah pasti nih, Mas Ref udah di booking tempat di APC. Tiap bulannya 2 session gitu untuk pembelajaran ini. Sama Mas Reza juga, nanti coba saya reach out lagi. Dan terima kasih buat waktunya teman-teman buat join sini, buat belajar bareng. Kita di sini semuanya sama-sama belajar, sama-sama learning dan growing bareng gitu kan. Jadi terima kasih sekali lagi buat kesempatan dan waktu yang teman-teman berikan gitu kan untuk hadir di acara APC ini. Dan kami dari komite APC dan juga dari Mas Rev dan juga para member APC yang lain yang udah lama yang kita saling bantu, kita ngucapin terima kasih. Dan kita bisa tutup ya session kali ini. Nanti rekamannya, record ini akan kita share di YouTube-nya APC. Itu coba saya share di sini webnya mana ya? Sebentar saya share YouTube-nya YouTube-nya APC. ada di sini nih. Udah taruh link YouTube di sini nih. Oh iya Klik aja benar-benar. scroll yang bawah. Iya Ada link itu YouTube-nya nih. ya. Iya. Linknya Nah, juga nanti ada. teman-teman bisa cek di situ ya, teman-teman, atau juga udah ada GitHub-nya dari repo-reponya dari APC itu sendiri. Itu teman-teman, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ref. Terima kasih Thank Mas you Aksa. semuanya. Thank you. Bye-bye. Sehat semuanya. Sehat-sehat. Itu.